Yang pertama kali dibangkitkan. Kemudian bagaimana seluruh manusia mereka dikumpulkan dalam kondisi telanjang, belum disunat, tanpa alas kaki dan tanpa membawa apa-apa. Kemudian proses kebangkitan, di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan bingung. Kemudian mereka diarahkan ke suatu tempat dengan suara. Kemudian setelah itu manusia diberikan pakaian. Dan orang yang pertama kali mendapatkan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bagaimana matahari didekatkan dengan jarak 1 mil. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan tentang bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar. Dan berkaitan dengan kondisi manusia di padang mahsyar, maka kita bisa membagi menjadi 3 pembahasan, yaitu kondisi mereka orang-orang kafir, kemudian kondisi mereka orang-orang muslim, namun mereka adalah pelaku maksiat, dan yang ketiga kondisi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama berkenaan dengan kondisi mereka orang-orang kafir. Maka ada beberapa kondisi orang-orang kafir ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Di antaranya yang pertama bahwa orang-orang kafir dibangkitkan dalam kondisi berjalan dengan wajah-wajah mereka, bukan dengan kaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 97. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukma wa summa. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Ini keadaan mereka orang-orang kafir ketika mereka dibangkitkan. Bagaimana mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Dan dalam satu riwayat dari Anas bin Malik, bahwasanya ada seseorang yang datang dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara ini. Ya Rasulullah, kaifa yusyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamati? Wahai Rasulullah, bagaimana orang kafir dikumpulkan dengan berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Qala, maka Rasulullah pun menjawab, alaisal ladzi amsahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala ayyum siyahu ala wajhihi yaumal qiyamati. Qala Qatadah, bala wa izzati rabbina. Jadi beliau Rasulullah menjawab, bukankah
yang membuat berjalan dengan dua kaki di dunia, maka dia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat. Jadi ketika ada sahabat yang bertanya bagaimana orang berjalan dengan wajahnya, maka Rasul pun menjawab, sebagaimana Allah mampu membuat seseorang berjalan dengan kedua kakinya di dunia, maka Allah pun mampu untuk membuat mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka pada hari kiamat. Sehingga Qatadah pun menjawab, benar, demi kemuliaan Rabb kami. Ini hadis riwayat Muslim. Dan ini merupakan bentuk penghinaan bagi mereka orang-orang kafir. Karena kita tahu bahwa wajah itu tempat yang termulia bagi tubuh seseorang. Akan tetapi orang-orang kafir pada hari kiamat akan menjadikan tempat termulia pada tubuh mereka itu sebagai pijakan. Mengapa hal itu terjadi? Karena selama mereka hidup di dunia, mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari tersebut mereka dibangkitkan dalam kondisi terbalik. Otak dan akal yang mereka tidak pernah menggunakannya untuk berpikir, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka malah menyembah kepada makhluk. Maka balasan bagi mereka pada hari itu adalah satu kehinaan. Jadi mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Kemudian mereka juga dibangkitkan dalam kondisi buta, tuli, dan bisu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebutkan di dalam surat Al-Isra, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Toha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'minu bi ayati rabbih wa la adabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Maka Allah pun berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Dalam surat Toha ayat 124 sampai 127. Namun perlu kita ketahui bahwa dalam kondisi lain mereka berbicara, mereka melihat
bahkan mereka mendengar. Para ulama mereka menjelaskan bahwa sebabnya karena pada hari kiamat banyak kondisi-kondisi yang menimpa kepada mereka, yang intinya ketika di awal-awal mereka dibangkitkan, maka kondisi mereka itu buta, tuli, dan bisu. Itu di awal-awal ketika mereka dibangkitkan. Kemudian setelah itu Allah kembalikan penglihatan mereka, lisan mereka, pendengaran mereka, dalam rangka untuk mengadab mereka. Itu keadaan mereka orang-orang kafir. Kemudian keadaan mereka orang-orang kafir juga diliputi dengan wajah yang hitam penuh dengan debu. Para ulama mereka mengatakan bahwa sebab wajah orang-orang kafir itu penuh dengan debu karena keringat mereka telah sampai di wajah-wajah mereka. Sehingga dalam surat Abasa ayat 40 sampai 42, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Dan pada hari itu wajah-wajah yang tertutup debu atau suram, ya, tertutup oleh kegelapan, maksudnya ditimpa dengan kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Kemudian mata mereka terbelalak karena ketakutan. Dan dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-7, khushu'an absaruhum yahrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Mata mereka terbelalak ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang beterbangan. Dan juga di dalam surat Ibrahim ayat 42 sampai 43, di sana dikatakan, wala yahsabannallahu ghafilan amma ya'malud dhalimuna innama yuakhiruhum liyaumin taskhassu fihil absar muhtiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Ini keadaan mereka orang-orang kafir. Kemudian jantung-jantung mereka naik sampai ke dada ataupun ke leher. Sehingga tadi dikatakan muhtiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka datang tergesa-gesa dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Jadi hati ataupun dada mereka kosong itu maksudnya di sini
karena jantung mereka naik sampai ke leher mereka. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yaitu dalam surat Ghafir ayat 18, wa angdirhum yaumal azifah idil qulubul ladil hanajiri kadhimin. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, maksudnya hari kiamat, ketika hati menyesak sampai ke kerongkongan karena menahan kesedihan ataupun ketakutan. Jadi jantung-jantung mereka itu naik sampai ke kerongkongan karena rasa takut yang luar biasa. Kemudian mata mereka membiru. Sebagaimana dalam surat Toha ayat 102, yauma yunfakhu fis suri wa nahsurul mujrimina yauma idzin zurqa, yaitu di hari yang di waktu itu ditiup sangkakala, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru. Jadi ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, kemudian mereka para mujrimin, yaitu orang-orang yang berbuat dosa, maksudnya itu adalah orang-orang musyrik, dan di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mujrimin, orang-orang yang berdosa, itu maksudnya mereka orang-orang musyrik. Walaupun secara bahasa mujrim itu artinya orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat salah. Akan tetapi mujrimin itu sering disebutkan di dalam Al-Quran, dan itu ditujukan kepada mereka orang-orang musyrik. Bagaimana keadaan mereka di dalam ayat ini dikatakan zurqa, yaitu berwajah ataupun berwarna biru. Jadi zurqa itu jamak dari asraqun, yang maknanya yang berwarna biru. Artinya bagaimana mereka orang-orang yang berdosa, orang-orang musyrik itu nanti dalam keadaan berwarna biru. Dan para ulama mereka menjelaskan sebab dari warna biru tersebut itu karena rasa haus di padang mahsyar dan ketakutan yang luar biasa yang mereka rasakan, sehingga mereka menjadi biru gitu, wajahnya sampai biru. Dan tentang warna biru itu ya, bagaimana mereka para ulama ada sedikit pembahasan tentang warna biru dari bagian tubuh mereka. Itu bagian tubuh yang mana? Yang pertama yang mengatakan bahwa warna biru itu adalah mata mereka. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, dan juga Imam Al-Baghawi. Sedangkan tubuh mereka berwarna hitam. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah adab disebabkan kekafiranmu itu. Ini dalam surat Ali Imran ayat 106. Jadi yang biru itu adalah mata mereka, adapun yang lainnya hitam gitu. Dan ini adalah pendapat yang cukup kuat untuk mengkompromikan dua ayat tadi itu. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa yang biru itu adalah warna tubuh mereka. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Thahir bin Ashur, yang itu disebabkan karena rasa takut yang luar biasa yang mereka hadapi sampai tubuh mereka pun biru. Kemudian juga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa warna biru tersebut itu merupakan kiasan dari kondisi buta mata mereka. Jadi ini tentang kondisi mereka, orang-orang kafir, yang mereka saat ini di dunia ini mereka bisa bersenang-senang, tertawa-tawa, bermaksiat, menyembah kepada selain Allah. Akan tetapi ketika pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam kondisi seperti tadi. Satu kondisi yang sangat mengerikan, satu kondisi yang sangat menakutkan. Dan yang kita sebutkan tadi hanyalah sebagian dari bentuk kondisi mereka orang-orang kafir pada hari kiamat. Padahal masih banyak nanti tentunya kondisi mereka yang sangat mengerikan. Ini pertama, tentang keadaan kondisi mereka orang-orang kafir pada hari kebangkitan ketika mereka dikumpulkan ya. Kemudian yang kedua, kondisi para pelaku maksiat. Dan yang dimaksud pelaku maksiat di sini mereka adalah seorang muslim namun masih melakukan maksiat. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan kondisi mereka para pelaku maksiat berdasarkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Seperti misalnya mereka orang-orang muslim yang sombong. Bagaimana kondisi mereka pada waktu itu? Rasulullah bersabda, yuhsarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad darri fi suratir rijal yakshahumudullu min kulli makan. Orang-orang yang sombong dari mereka orang-orang beriman itu dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut, namun bentuknya manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Jadi bagaimana ada mereka orang-orang yang pada waktu dikumpulkan nanti dalam keadaan wujud seperti semut kecil, wujud manusia. Mereka menjadi kecil. Kenapa? Balasan atas kesombongan yang dia merasa besar ketika hidup di dunia.
Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi balasan itu sesuai dengan apa yang mereka amalkan, sehingga dalam kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Karena mereka selama di dunia sombong, merasa besar, merasa tinggi ya, dengan apa yang dia miliki di dunia, padahal sejatinya dia sangatlah kecil. Maka balasan atas kesombongan mereka pada hari kiamat nanti, mereka akan menjadi kerdil, menjadi kecil seperti semut, dan hampir terinjak oleh manusia ataupun hewan-hewan. Kita sudah jelaskan bagaimana pada waktu dikumpulkan di mahsyar itu termasuk hewan-hewan juga dikumpulkan di sana. Nah, bagaimana mereka orang-orang yang sombong itu akan dikerdilkan, dikecilkan sebesar semut kecil dalam wujud manusia. Kemudian juga ada hadis yang menyebutkan tentang kondisi mereka para pelaku dosa maksiat, seperti manusia yang tidak berlaku adil kepada istri-istri mereka, sampai Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahima jaa yaumal qiyamati wasikuhu ma'ilun." Barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian dia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Sehingga di sana dibutuhkan ataupun diperintahkan untuk berbuat adil, karena ketidakadilan itu nanti akan berakibat pada hari kiamat nanti, yaitu balasan atas apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Bagaimana badan mereka berjalan dengan miring, dan ini merupakan balasan atas apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Kemudian juga kondisi mereka, orang-orang yang mereka suka meminta-minta padahal tidak memerlukannya misalnya. Artinya tidak darurat, tidak mendesak, atau menjadikan meminta-minta itu sebagai profesi. Bagaimana Rasulullah bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laisa fi wajhihi mus'atul lahmin. Tidaklah seseorang itu terus-menerus meminta-minta hingga kelak pada hari kiamat dia menjumpai Allah sementara di wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Jadi mereka menghadap Allah dalam keadaan wajah tanpa daging. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga menyebutkan al-mas'alatu kadun yakuddu bihar rajul wajhahu illa ayas ala rajulu sultanan au fi amrin la budda minhu. Meminta-minta adalah seperti seorang yang mencakar wajahnya sendiri. Jadi pekerjaan meminta-minta ya, itu seperti seseorang mencakar wajahnya sendiri,
kecuali jika dia meminta-minta pada penguasa atau pada perkara yang benar-benar dia butuh. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian juga An-Nasa'i dan Imam Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dan maksud minta kepada penguasa di situ adalah meminta harta yang itu merupakan haknya, yang ada di Baitul Mal. Karena yang namanya penguasa, kedudukan mereka adalah wakil dari kaum muslimin untuk mengurusi harta mereka yang ada di Baitul Mal. Sehingga ketika dia meminta harta dari Baitul Mal kepada penguasa, maka seakan-akan dia itu meminta kepada wakilnya yang mengurusi hartanya di Baitul Mal. Maksudnya seperti itu. Jadi mereka ada hak gitu. Artinya kalau memang kondisi itu mendesak, meminta-minta itu boleh. Tidak mengapa, karena Nabi bersabda, ya qabisah innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasati rajulin tahammala hamalata fakhallat lahul mas'alatu hatta yusibaha summa yumsiku wa rajulun asobathu jaihatun ijtahat malahu fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qawaman min aisin au qala Shiddad ibn Ais wa rajulun asobathu faqatun hatta yaquma salasatun min dawil khija min qaumihi laqad asobat fulanan faqatun fahalat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aishin au qala Shiddad min ais fama siwahunna minal mas'alati ya qabisatu suhtan yakuluha sahibuha suhtan. Jadi bagaimana Rasulullah bersabda, wahai qabisah, sesungguhnya meminta itu tidak halal kecuali karena salah satu dari tiga orang. Yang pertama, seseorang yang menanggung hutang karena untuk mendamaikan dua orang atau dua kabilah yang bersengketa atau yang semisalnya, maka boleh baginya meminta hingga dia bisa membayar hutangnya. Setelah itu dia menahan diri. Yang kedua, seorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka halal baginya untuk meminta hingga dia mendapatkan kecukupan untuk kehidupannya. Yang ketiga, seseorang yang ditimpa kemiskinan parah setelah sebelumnya berkecukupan, hingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya menyatakan bahwa si fulan telah ditimpa kemiskinan yang parah, maka halal baginya untuk meminta hingga dia mendapati kecukupan untuk kehidupannya. Maka selain daripada tiga kondisi itu, wahai qabisah, maka hanyalah keharaman yang dimakan oleh orangnya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ini kondisi mereka orang yang meminta-minta pada hari kiamat nanti. Kenapa mereka tidak punya daging di wajah mereka tadi? Karena orang yang meminta-minta itu mereka orang yang tidak punya malu. Nah, bagaimana badan mereka sehat, kuat, tapi minta-minta dia. Jadi sedikit-sedikit minta tanpa ada keperluan yang mendesak.
Apalagi ketika itu orang sudah kecukupan masih meminta-minta. Ada yang memang profesi itu dijadikan, artinya itu profesi ya, dia orang kaya padahal ya, berangkat dari rumah itu pakaian bagus ya, kendaraan bagus, kemudian ketika sampai tempat tujuan ganti kostum. Itu banyak, bahkan saya dengar ada satu daerah itu seluruh penduduknya pekerjaannya seperti itu ya. Atau bahkan ada juga keluarga yang sampai anggota keluarganya itu tidak tahu dia kerja apa, karena setiap berangkat di rumah dia berpakaian bagus. Nah, jadi ini mereka orang-orang yang mereka itu melakukan satu dosa atau maksiat ya, di antaranya tadi. Padahal dalam keadaan kecukupan, dalam keadaan mereka tidak terdesak gitu ya. Sehingga apa yang mereka miliki itu sangatlah banyak, mereka dari apa yang mereka dapatkan mereka simpan, sehingga balasan bagi mereka seperti itu. Mereka akan datang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajah tanpa daging, dan itu akan dilihat oleh seluruh manusia, akan dilihat oleh seluruh manusia. Jadi ini keadaan mereka. Walaupun memang mungkin bagi mereka karena itu cukup menjanjikan ya, pekerjaan meminta-minta itu nggak begitu capek gitu ya, dibandingkan dengan mereka orang-orang yang harus memeras keringat, banting tulang dia seharian, dia mencangkul di sawah gitu ya, kulit mereka hitam. Itu mungkin penghasilannya itu cuma seberapa cukup untuk satu hari. Jadi mereka bekerja keras gitu, sampai berkeringat-keringat gitu. Itu kayak para petani, buruh-buruh tani itu. Sementara mereka orang-orang yang meminta-minta itu bagaimana setiap menit itu mereka dapatkan ya. Jadi kalau lampu bangjo itu nyala setiap setengah menit misalnya, atau 1 menit, dan setiap menit itu mobil yang berhenti itu yang ngasih 1-2, paling kecil uang saat ini mungkin misalnya 500 misalnya. Itu kalau satu mobil saja setiap menitnya 500 rupiah, itu dalam 1 jam ya, itu sudah berapa ribu itu 1 jam. Jadi kalau 1 menit itu 500, dalam 1 jam kali 60 berarti 30.000. Itu kalau 500. Padahal saya lihat yang ngasih itu 1.000, 2.000, ada yang 5.000. Kalau dia kerja selama 8 jam udah berapa ratus ribu. Nah, maka berat memang kalau mereka tidak paham ancamannya, ataupun tidak takut dengan ancaman tadi. Kemudian contoh yang lainnya lagi, kondisi mereka para pelaku dosa maksiat itu orang kaya yang pelit. Rasulullah bersabda, al-aksaruna humul asfaluna yaumal qiyamati illa man qala bil mal hakadha wa hakadha wa kasabahu min tayyibin. Orang yang banyak harta adalah yang paling rendah kedudukannya di hari kiamat kelak, kecuali
orang yang berkata dengan hartanya seperti ini dan seperti ini, maksudnya dia bersedekah dan dia memperoleh hartanya dengan baik. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Imam Al-Albani. Jadi mereka orang-orang yang senantiasa mengumpulkan hartanya namun pelit, maka sesungguhnya dia sedang mengumpulkan beban yang berat bagi dirinya pada hari kiamat. Maka orang yang mereka memiliki harta hendaknya berhati-hati, karena pada hari kiamat kedudukannya bisa di peringkat yang paling rendah kalau dia tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik. Orang yang mereka selalu bersenang-senang ketika hidup di dunia dengan hartanya, koleksi berbagai macam benda-benda yang kadang tidak bermanfaat, namun dia pelit untuk berbuat kebaikan, pelit untuk bersedekah dan semacamnya, maka kedudukan mereka itu adalah orang yang paling rendah pada hari kiamat. Meskipun di dunia dia memiliki kedudukan yang paling tinggi karena hartanya tadi. Kemudian juga contoh kondisi lain, mereka orang-orang yang berbuat dosa atau maksiat itu adalah para pedagang yang tidak jujur. Nabi pernah mendatangi para pedagang kemudian berkata, "Ya ma'syarat tujar." Fastajabu lahu wa rafa'u ilaihi absarahum wa qala innat tujara yub'asuna yaumal qiyamati fujjaran illa manittaqa wa barra wa sodaqa. Wahai para pedagang, kata Rasulullah, maka mereka memenuhi seruan Rasulullah dan mengangkat pandangan mereka kepadanya. Lalu beliau pun bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang berdosa, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik serta jujur. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Mengapa para pedagang mendapat ancaman khusus seperti itu? Karena pada praktek itu banyak di antara mereka para pedagang yang memang tidak jujur. Mereka sering bersumpah palsu untuk melariskan dagangannya, yang itu tentunya jelas-jelas haram hukumnya. Jadi untuk melariskan dagangannya, bagaimana sering para pedagang itu mereka bohong, sehingga hanya mereka para pedagang yang bertakwa, para pedagang yang tidak dusta, yang tidak bersumpah palsu, tidak mengelabui pembeli, ya, yang sering terjadi kan kayak gitu di dunia perdagangan itu, sehingga seperti sudah biasa lumrah gitu loh dalam kehidupan berdagang. Jadi ini mereka para pedagang, sehingga bagaimana para pedagang hendaknya mereka memperhatikan hal itu. Kalau dia tidak ingin mendapat ancaman seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis yang lain menyebutkan tentang mereka pencuri tanah. Rasulullah bersabda, "Man akhadha sibron minal ardi dulman fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i aradin."
Barang siapa yang mengambil sejengkal saja dari tanah secara zalim, maka dia akan dikalungkan dengan tanah sebanyak 7 lapis bumi pada hari kiamat. Orang-orang yang mencuri tanah, maksudnya mengambil tanah yang bukan haknya. Ini bahaya, mengambil hak orang lain walaupun cuma sejengkal. Dan itu harus dia kembalikan nanti pada hari kiamat nanti. Dan dia juga akan dibalas dengan dikalungkannya 7 lapis bumi. Itu 1 jengkal. Bagaimana dengan tanah yang ratusan meter, berhektar-hektar misalnya? Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kondisi mereka orang-orang ketika dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Dari mereka orang-orang yang berbuat dosa dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin. Kemudian nanti yang ketiga, kondisi mereka orang-orang yang bertakwa. Yang ini insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini bapak-bapak ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, karena semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini kalau ada salah khilafnya, saya istighfar kepada Allah, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.